Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Hari ini kita boleh penuh dengan sukacita di hari ulang tahun IFGF Tondano yang ke-23. Saya masih ingat saudara saya tiba bersama ibu, istri, keluarga 24 tahun yang lalu di Manado, saudara. Dan 1 tahun setelah saya mengembalakan di Manado, saya mulai merencanakan bagaimana untuk menjangkau daerah-daerah di seluruh Sulawesi Utara. Itu sebabnya sangat bersejarah bagi kami yang tidak bisa saya lupakan. IFGF Tondano adalah pos PI pertama, saudara, ya, yang kami jangkau, ya. Setelah itu kami bersyukur, saudara, sampai seluruh pulau Sulawesi. Hanya kurang 1 Sulawesi Barat, saudara, ya. Kita juga mulai masuk di Maluku, saudara, ya. Di Maluku, demikian juga masuk ke Papua. Kita mengucap syukur pelayanan dari tahun demi tahun. Tuhan terus menyempurnakan, Tuhan terus memberkati, dan saya rindu juga dari tahun demi tahun Tuhan bekerja atas gereja ini. Tahun demi tahun. Kalau Tuhan nanti mempersembahkan gedung gereja ini, maka gedung gereja ini juga akan diisi dengan jiwa-jiwa. Dari tahun demi tahun Tuhan akan mengirimkan, dan saudara harus menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang memberitakan kabar baik bagi semua orang. Itu sebabnya saudara, di hari yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah tentang intergenerasi. Saudara, ya, intergenerasi. Apa itu intergenerasi? Saya menginginkan bahwa gereja ini menjadi gereja yang intergenerasi. Mari kita lihat, saudara, intergenerasi itu apa? Saya mempelajari di dalam kamus, intergenerasi adalah next. Kecil sekali ya tulisannya. Oke. Saudara bisa baca ini, saudara. Intergenerasi adalah apa, saudara? Perubahan yang terjadi dalam satu generasi yang sama, mulai dari ayah, ibu, hingga anak. Sekali lagi, intergenerasi adalah perubahan yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Saya menginginkan jemaat terjadi perubahan pada saat yang sama, di mana ayah, ibu, anak berubah. Terjadi di dalam golongan, apa ya, kalau saya ngomong golongan senior juga belum tepat, saudara, ya. Golongan yang lebih tua, muda, anak-anak, terjadi perubahan. Satu pemahaman yang ingin saya katakan, bahwa gereja tidak boleh hanya didrive oleh orang-orang tua lalu mengesampingkan generasi muda, atau sebaliknya, gereja didrive oleh anak-anak muda lalu mengesampingkan generasi tua. Itu juga salah. Jadi gereja yang sehat, maka semua komponen yang ada dalam satu generasi, dalam satu keluarga, itu semuanya bisa bergerak. Baik yang tua bergerak, yang muda juga bergerak bersama-sama. Itu arti dari intergenerasi. Amanat agung tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu generasi. Amin, saudara. Tapi amanat agung iman harus diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kalau saudara membuka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, saya ingin tanya aja pengetahuan saudara. Ibrani 11 itu tentang apa, saudara? Tentang pahlawan iman. Dimulai dari Adam, dari Habil, terus Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Samson, semua. Generasi dari generasi mewariskan iman kepada Tuhan. Setiap iman ini diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Di dalam perjanjian lama kita mengenal
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu Allah dari generasi demi generasi. Di dalam perjanjian baru, kalau kita membaca, ada iman yang diwariskan oleh Eunike kepada siapa? Dari Lois, Eunike, dan Timotius. Allah dari opa, Allah dari papi saya, Allah dari saya, Allah anak-anak saya, Allah dari cucu-cucu saya. Harus diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Itu sebabnya saya menghendaki saudara, di dalam hari ulang tahun ini saudara, kita menyadari bahwa kita harus menjadi gereja yang intergenerasi. Semua yang ada ini menjadi jemaat yang melayani bersama-sama. Bukan hanya orang tua, bukan hanya orang muda, tetapi semua generasi yang ada, potensi yang ada di gereja ini harus bisa digerakkan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua yang ingin saya tekankan, ada satu ungkapan yang sangat bagus ya, di dalam oleh tokoh pendidikan Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Coba next, saudara. Ini sangat bagus sekali, bisa dilihat saudara. Ada semboyan, siapa yang pernah dengar Tutwuri Handayani? Saya yang pernah dengar. Kayaknya yang pernah di Jawa yang tahu, saudara. Itu lambang pendidikan Indonesia itu, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu hanya kalimat yang terakhir. Ada kalimat di atasnya yang berkata, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, Tutwuri Handayani. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita itu ada di depan, kita harus menjadi teladan yang baik. Ya saudara ya, menjadi pemimpin. Aku akan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya menginginkan saudara, kepalanya ini jangan kita berpikir bahwa aku akan bertambah kaya dan menjadi tambah kaya. Jangan hanya itu saja. Tetapi menjadi pemimpin, menjadi teladan di dalam kehidupanmu. Aku akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi teladan, menjadi panutan. Itu kalau kita itu ada di depan. Kalau kita ada di tengah, kita itu bisa bekerja sama. Yang berada di tengah harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Saudara ya, itu kalau dikatakan yang di depan harus memberikan teladan dan contoh yang baik. Nah demikian juga Tutwuri Handayani. Kalau kita ada di belakang, maka seorang guru atau kita semua, saudara, saya inginkan jemaat AFGF harus bisa memberikan sebuah arahan dan motivasi. Nah ini penting. Kalau kita itu di depan, kita bisa jadi panutan. Kalau kita di tengah bersama anak-anak muda, bisa menjadi motivasi, motivator. Satu saat saudara, mungkin kita ada di belakang, kita bisa memberikan semangat dan memberikan dorongan. Ini harus diterapkan juga di dalam kehidupan bergereja. Saya mengingatkan saudara, di hari ulang tahun yang ke-23 AFGF Tondano, generasi tua harus bisa menjadi teladan, harus bisa memberikan ide kepada generasi muda, dan bisa memberikan dorongan, motivator yang baik. Nah kalau semua itu terjadi, itu yang namanya tongkat estafet, itu akan bisa dikerjakan dengan baik. Saya percaya saudara, kita tidak percaya bahwa ada pensiun ya saudara ya, ada pensiun terus kita itu berhenti ya. Panggilan kita ini seumur hidup ya, Yoksin, pendeta itu seumur hidup. Emeritus itu hanyalah berbicara tentang tongkat estafet. Tapi kita tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin. Tetap melayani di gerejamu di sini. Ini cuma berbicara tentang leadership. Ya, supaya leadershipnya itu jalan. Tapi bukan berarti terus kita selesai masuk kotak, bukan. Tapi kita tetap
melayani, memberikan dorongan, memberikan arahan, memberikan semangat, saudara ya, kepada orang-orang yang ada generasi di bawah kita. Nah, yang kedua, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk berani memberikan diri dan jangan apatis. Jemaat ini di hari ulang tahun, ayo kita berani memberikan diri, ya, jangan apatis. Ada 3 sikap, saudara, yang saya mencatat. Sikap jemaat itu pada umumnya, yang pertama, saudara bisa baca apa, saudara? Yang sebelah, komentator, pinter kalau ngomeni. NATO itu apa, saudara? No action, talk only. Menjadi komentator, saudara, ya, cuman ngomong doang, itu paling gampang, ya. Dan itu kita lihat, saudara, di mana-mana. Sikap jemaat itu ada yang hanya komentator, cuman pinter untuk ngomong, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah spectator. Spectator itu adalah penonton. Jemaatnya itu cuma penonton. Nah, kalau sudah nonton itu, saudara kalau ibadah begini ya, saudara bukan nonton pujian, bukan. Saudara harus terlibat di dalam pujian. Saudara kalau dengar khotbah ini bukan cuma dengar, tapi melibatkan saudara, mengubah kehidupan saudara, supaya saudara menjadi pelaku kebenaran firman. Amin, saudara. Bukan penonton. Berapa banyak orang-orang Kristen kadang-kadang saudara datang ke gereja, ya penonton. Minggu lalu, saudara, kalau saudara ada kesempatan, boleh mendengar khotbah saya tentang Kristen agamawi dan Kristen rohani. Kadang-kadang Kristen agamawi cuma datang nonton, selesai, saudara ya, rasanya nggak enak kalau nggak ibadah, datang begitu, tapi sama sekali tidak ada perubahan hidup. Itu saudara seperti seorang penonton. Nonton pengkhotbah, nonton orang yang memberikan kesaksian, dan cukup hanya ditonton. Nonton itu paling enak, saudara. Coba kalau saudara nonton sepak bola itu, waduh, saudara ya, aduh, bodoh tuh, enak aja tuh kita ngomong gitu, aduh, bodoh. Coba saudara suruh masuk gitu, ya saudara ya, baru masuk 5 langkah 10 langkah, maaf ya, celana ini kolornya udah pedot, saudara. Udah nggak bisa. Tapi kalau nonton itu paling gampang. Aduh, kamu begitu bodoh, kamu nggak bisa. Demikian juga kadang-kadang saudara, jemaat itu hanya penonton aja. Khotbahnya gampang. Saya tahu khotbahnya setelah ini pasti lari ke sini. Setelah ini pasti penutupnya begini, gitu ya. Aduh, khotbahmu membosankan. Coba saudara khotbah. Coba saudara khotbah berdiri di mimbar gini, saudara, bisa kita nggak bisa ngomong, saudara. Tapi kalau kita itu menjadi penonton, itu gampang. Yang ketiga, saudara, sikap jemaat adalah yang paling bawah adalah apa, saudara? Kontributor. Memberikan kontribusi, pemikiran, donasi, tenaga, mengkontribusikan. Saya tadi mendengar, saudara, saya lihat ya, wah, yok, ini ada sesuatu yang baru ya di sini ya. Ya, saudara ya. Ada drum yang baru, ada sound yang baru. Karena ada jemaat yang berkontribusi. Saya tanya, ya saudara ya, kita berikan tepuk tangan, saudara ya. Saya tanya, ini kamu beli di mana? Oh, bukan dari kas ya. Ada jemaat yang berkontribusi. Ini kita lihat. Maka dari itu, saudara, hal yang kedua yang ingin saya tandaskan adalah kita harus berani memberikan diri dan jangan apatis. Coba kita lihat ayat. Ya. Kita harus available,
not apathetic. Harus bisa memberikan diri kita dan jangan apatis. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Karena itu kuperingatkan engkau untuk apa saudara? Mengobarkan, bukan mengorbankan. Bukan mengorbankan, tapi mengobarkan, dikobarkan, dibakar, saudara. Karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Setiap kita ini punya karunia. Kenalilah potensi dirimu sendiri. Kenalilah karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Di hari ulang tahun yang ke-23 nih, karunia ya dikobarkan. Karunianya itu ada, tapi seperti api yang kecil, nyalanya itu api, bara itu ya, terus ditiup, itu dikobarkan. Saya percaya saudara nyanyi di rumah, saudara berdoa di rumah, saudara ibadah online, boleh. Tapi suasananya beda kalau kita ketemu di sini. Doanya bareng beda sama doa sendiri. Doa sendiri itu perlu, itu bukannya tidak perlu ya, perlu ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu di dalam Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 11 20, Ibrani 10 ayat 25. Jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu beda, doanya itu beda, nyanyinya juga beda, dengar firmannya juga beda. Kalau saudara hanya nonton di TV, nonton di laptop, apalagi nonton beda. Dengan datang seperti ini itu beda. Itu sebabnya saudara, karunia yang ada di dalam dirimu dikobarkan, kumpul bersama-sama akan semakin hidup, berkobar saudara di dalam pelayanan kita. Ayat berikutnya di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa saudara? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor, tapi biarlah roh kita menyala-nyala, layani Tuhan. Ayat itu ya. Bukan kendor roh menyala-nyala untuk pesta pora atau untuk makan, bukan. Tapi untuk melayani Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, saudara, 2 Petrus 2 ayat 5a. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya saudara ya, kalau ini saudara dibangun ya dengan apa ini namanya? GRC kalau biasanya ada batu bata ya. Paling tidak Anda kalau di sini konteksnya jadilah GRC ini. Jadi GRC menjadi satu bangunan rumah rohani. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita di hari ulang tahun yang ke-23. Yang ketiga, saudara, apa yang ingin saya garis bawahi? Yaitu yang ketiga adalah jadilah apa saudara? Pembangun gereja dan bukan pembakar gereja. Build, not burn. Kita tidak akan membakar gereja itu, saudara. Sekarang ya saudara ya, kalau saudara makan di rumah makan, saudara, terus terjadi meledak, terbakar. Kalau saudara hanya makan, saudara akan langsung lari. Tapi pemilik restoran itu dan mungkin anak-anaknya akan langsung berusaha memadamkan api itu. Itu beda. Kalau saudara makan, saudara akan lari. Itu nggak ada urusan. Tapi kalau saudara pemilik dari rumah makan itu, keluarga, saudara akan berusaha memadamkan api itu. Nah, mari kita boleh menjadi pembangun gereja. Supaya kita bisa menjadi pembangun gereja, dimulai yang pertama saudara, dimulai dengan
Trust. Trust itu percaya, mempercayakan. Tadi lagu itu berkata, I will trust you Jesus. Karena faithfulness, kesetiaan Tuhan. Aku akan trust, mempercayakan itu. I put my trust in God. Jadi kita berani mempercayakan. Demikian juga di sebuah gereja lokal. Kita juga harus dimulai dengan trust. Artinya, saudara harus yakin bahwa memang saudara ditempatkan Tuhan di gereja ini. Ini mesti ditangkap dulu. Kalau saudara nggak nangkep ini, namanya gereja itu ada persoalan. Namanya gereja itu ada gesekan. Namanya gereja firman Tuhannya itu kadang-kadang seperti pisau. Bas. Kadang-kadang kita tersinggung, kadang-kadang kita berpikir, kenapa kok seolah-olah bisa tahu ya. Minggu lalu saudara, jemaat ngomong sama saya, waduh Pak Abraham, khotbahnya Pak Abraham ini kok keras sekali ya minggu lalu ya. Waktu berbicara tentang agamawi dan rohani. Ada juga yang berbicara, kok seolah-olah Pak Abraham bisa tahu saya ya. Saya nggak pernah cari tahu Anda, saya tidak pernah cari tahu persoalan Anda. Tapi kalau firman itu das kena, itu membuktikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan ingin beracara dengan Anda. Dan hati kita harus terbuka. Dan kalau Anda trust, aku memang ditempatkan Tuhan di sini. Firman apapun yang terjadi harus benar-benar bisa menegur aku. Karakter firman itu masih ingat Yoksin? Ada 4 apa? Mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, membimbing, memperbaiki tingkah laku, membimbing orang pada hal. Saudara kalau datang di ibadah, maaf ya, kalau saudara tidak tersinggung dengan ibadahnya, firmannya, saya khawatir firman itu mental di dalam hidup saudara. Tapi kalau firman ini disampaikan dan saudara berdek, wah itu benar loh. Menegur, menyatakan kesalahan, membimbing kita kepada hal yang lebih baik. Kalau saudara datang dan itu tenang, itu mungkin hatimu harus diperlembut. Cek. Wah ya benar. Jangan gini ya, oh, cocok buat dia, cocok buat yang ke sana, cocok buat yang di belakang, cocok untuk di depan saya. Nggak pernah cocok untuk saya. Itu karakter. Dan saudara benar-benar trust, percaya, ya memang di sini aku dibentuk. Amin saudara. Saudara dibentuk. Dan ini harus dibangun di dalam setiap kehidupan jemaat. Sudah 23 tahun. Saya lihat nih wajah-wajah, saya masih ingat ya. Ada yang sudah 23 tahun Anda jemaat yang setia. Ayo coba saudara ya. Saya lihat, waduh luar biasa. Saudara jemaat yang setia. Berarti saya percaya Anda trust untuk digembalakan di AFGF ini. Dalam setiap pergumulan apapun, saudara yakin Tuhan membimbing saya dan mengajar saya di gereja ini. Kalau saudara percaya, trust, memang aku di sini, Anda akan menjadi pembangun gereja ini. Yang kedua, saudara, yang kedua, diuji dengan kesetiaan. Nah, kesetiaan ya. Amsal berapa sebentar? Amsal 19 ayat 22, Amsal 20 ayat 6. Enggak ada di sini, saya cuma ingat aja. Sifat yang diinginkan dalam diri seseorang adalah kesetiaan. Jadi nilai yang azali, nilai yang inti seseorang itu kesetiaan. Amin. Ya saudara ya, saudara yang sudah menikah akan lebih mudah. Saudara kalau walaupun istrimu cantik, suamimu ganteng,
Tapi kalau dia tidak punya kesetiaan, hancur rumah tangga saudara. Saudara kan bisa merasakan seperti neraka, walaupun kita nggak pernah masuk neraka, tapi di dalam rumah tangga udah rasanya seperti itu. Itu kalau orang ya ngomong cinta buta, ya toh, dulu waktu masih muda-muda kita sering mendengar, aduh cinta buta, pokoknya aku cinta bener, udah dinasihati cinta bener. Supaya bisa melek saudara, cintanya itu nggak buta. Itu kalau kesetiaannya dikorek. Kalau salah satunya break covenant, kalau salah satunya memecahkan, mengingkari kesetiaannya, melek kita saudara. Padahal kita sudah lari dari orang tua, mengikuti pacar. Tapi pada saat dia sadar, waduh ternyata orang enggak setia. Dia sadar benar. Jadi kesetiaan itu saudara, hal yang sangat penting. Baik di dalam rumah tangga, dan terlebih saya ingin mengatakan dengan Tuhan. Di mana saudara ditempatkan Tuhan di tempat ini. Saudara harus belajar untuk setia. Karena aku tahu Tuhan yang membawa aku ke sini. Jadi aku harus setia. Terjadi gesekan, terjadi mungkin tidak enak, tapi segala sesuatu itu besi menajamkan besi, iron sharpen iron. Itu sama dengan manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang kita ini punya teman saudara, aduh saya kalau lihat siapa saudara, lihat seseorang gitu ya, lihat Ojen, contoh aja ya Jen ya, contoh ya Jen ya. Waduh saya kalau lihat Ojen, waduh hilang urapan saya. Mau marah terus saya sama Ojen ini saudara. Ini contoh, tapi saya tidak pernah marah sama Ojen ya Jen ya. Contoh. Kalau kita bisa begitu, itu sebetulnya sedang menguji kesabaran saudara. Kalau saudara ngomong sabar, saudara ngomong punya kasih, saudara belum teruji sebelum ada orang yang akan menggosek saudara. Bisa nggak ini saya sabar? Waduh, kalau aku lihat orang ini mendidih di hati, mendidih di hati, bukan mendidih oleh Roh Kudus, mendidih oleh kemarahan yang luar biasa. Tapi di situ nih kita diuji. Makanya saudara, setiap persoalan itu akan membawa saudara menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi lebih matang. Amin. Dan kalau saudara bisa begitu, itu kesetiaanmu diuji. Benar nggak saudara? Di dalam rumah tangga, emangnya kalau sudah suami istri terus semuanya sejalan? Enggak juga. Ada beda pendapat. Kalau sudah menikah, emangnya kita nggak pernah bertengkar? Bertengkar juga. Tapi semua itu gesek kita. Yang nggak sabaran jadi sabar. Ya saudara ya. Apalagi yang tidak bisa menerima kekurangan, ya akhirnya memaklumi, oke dah ya, untuk aku bisa setuju dengan apa yang tidak kita setujui, agree to disagree, ya betul ya, kita ya udah kita terima, itu akan membentuk. Dan itu juga harus terjadi di dalam kehidupan gereja. Fakta bagaimana waktu terjadi gesekan demi gesekan, maka kita harus belajar untuk setia. Amin saudara. Pembangun gereja ditopang dengan apa saudara? Kebersamaan, trust, kesetiaan, dan kebersamaan. Saya yakin semua jemaat itu tidak ada yang apa saudara? Tidak ada yang semuanya itu hebat. Ya saudara ya, nggak ada yang semua hebat. Kita kadang-kadang bisa juga salah. Oke lah, oke. Mari kita perbaiki, beri kesempatan. Saya juga nggak tahu ya di gereja ini, mungkin ada orang-orang juga yang begitu, saudara. Tapi mari kita menuntun mereka
memberikan kesempatan kepada mereka. Ini yang harus diajarkan juga di dalam kehidupan kita. Kebersamaan ini penting, saudara. Ya, penting. Yang keempat, saya akan menutup. Kebersamaan itu adalah next. Kebersamaan, build not burn, terus itu tadi yang sudah saya sampaikan ya saudara ya. Ya, Kidung Agung tadi, coba yuk kita baca ya. Kidung Agung sebelumnya, ayat ini mari kita akan baca bersama-sama. Tangkaplah kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur Tuhan, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi itu hal-hal semacam itu saudara, harus kita tangkap di dalam hati kita. Kemarahan, ketidaksabaran, ketidakpercayaan, ya saudara ya, ego, itu mesti kita tangkap tuh. Tangkap supaya kebun anggur itu bisa berbunga dan berbuah. Harus dibersihkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat saudara, kebersamaan dan bukan persaingan. Nah ini juga harus dibangun di dalam kehidupan kita. Kebersamaan dan bukannya persaingan. Kita menyadari tidak ada yang sempurna, tapi yang penting adalah adanya progres. Ya saudara ya, salah satu kali, 2 kali, oke lah kasih kesempatan. Yang penting ada progres. Ya, yang penting. Kalau salahnya 10 kali, ya mungkin introspeksi, mungkin bukan di situ panggilannya. Ya, mungkin panggilannya bukan di situ tuh. Tapi kalau 1 kali itu ada progresnya, oh jadi lebih baik, lebih baik, itu oke. Ya saudara. Tapi kalau lebih buruk, panggilannya mungkin bukan di situ. Pelayanan yang lain. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, nyanyian siarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kesatuan, maka disitulah Tuhan itu memerintahkan berkatnya. Kalau gerejanya bersatu, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke sana. Kalau keluarganya bersatu, suami, istri, semua rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ada berkat secara pribadi, ada berkat secara korporat. Makanya di dalam Mazmur 133 adalah, saya yakin itu adalah berkat secara korporat. Karena firman ini berkata, apabila engkau duduk bersama-sama dengan rukun, itu korporat, bareng-bareng, maka kesanalah aku memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Kita harus menjadi gereja yang bersatu, bukan gereja yang terpecah-pecah. Menjadi doa saya, ya, AFGF ini gereja yang bersatu. Saya itu saudara, saya selalu menyaksikan ya, setiap pagi kalau saya buka pintu rumah saya, buka gitu, maka hal yang pertama yang saya lihat di sebelah kiri adalah gedung gereja. Dan setiap saya membuka, sudah bertahun-tahun, apa yang saya lakukan? Setiap saya membuka, buka, maka saya akan mengatakan, berkatilah gerejanya, jemaat-jemaat menjadi gereja yang solid, gereja yang bersatu, gereja yang kuat, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Selalu saya melepaskan berkat atas gereja. Dan minta nanti Yoksin juga begitu ya. Kalau kamu buka, kamu lihat gereja ini, kamu harus memberkati gereja yang digembalakan oleh kamu sendiri. Lepaskan berkat mau apa? Supaya jemaatnya rukun,
supaya jemaatnya bertumbuh, supaya jemaatnya terus menopang. Itu harus diperkatakan. Ini adalah kata-kata nubuatan. Masih ingat Nabi siapa saudara? Dia yang mengatakan kepada tulang-tulang kering, Yehezkiel, bangkit tulang-tulang kering. Sesuatu yang mati, kalau kita terus memperkatakan, ada satu kekuatan yang menghidupkan. Demikian juga kita juga belajar. Bukan hanya saya berkata kepada gereja jemaat, tapi saudara juga harus berkata kepada anak-anakmu, berkata kepada pasangan hidupmu, berkata kepada bisnismu, berkata kepada usaha pekerjaan, harus diperkatakan. Saya selalu mengajarkan sesuatu yang didoakan akan berbeda dengan sesuatu yang tidak pernah didoakan. Anak yang didoakan dengan anak yang tidak pernah didoakan beda. Suami yang selalu didoakan oleh istri dan suami yang tidak pernah didoakan oleh istrinya akan berbeda. Istri yang tidak pernah didoakan oleh suaminya dan istri yang selalu didoakan dengan istrinya oleh suaminya akan berbeda. Kekuatan doa itu luar biasa. Hidup matimu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Saya katakan ini perkataan nubuatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan melepas kata-kata nubuatan. Maka saya percaya kata-kata yang dilepaskan akan membangun suasana itu, akan membangun atmosfer seperti itu, karena kita selalu melepaskan tap. Harus terjadi. Kita harus menjadi pribadi yang rukun, gereja yang rukun, karena di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya untuk kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari ulang tahun kepada AFGF Tondano yang ke-23. Ada 4 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, saya mengulang saudara, supaya saudara tidak lupa. Jadilah gereja saudara? Intergenerasi. Semuanya turut melayani. Yang kedua, mari kita memberikan diri. Jemaat jangan apatis, ya saudara ya. Dan yang ketiga, mari jadilah pembangun gereja dan bukan perusak gereja. Jangan membakar gereja. Ini gerejamu, ya saudara ya. Saya perhatikan, saya sebuah kesaksian ya. Ini insight 24 tahun saya melayani di Manado maupun dalam pelayanan ya. Kadang-kadang orang itu saudara nggak seneng ya, nggak seneng. Mungkin dulu dia juga di AFGF, dia keluar gitu, nggak seneng gitu ya, terus dia berusaha mau merusak gereja itu. Ingat saudara, yang dirusak ini gerejanya Tuhan, bukan gerejanya Pak Abraham. Pak Abraham nggak punya kuasa. Gereja ini bukan gerejanya Pastor Yoksin. Pastor Yoksin nggak punya kuasa. Tapi pada waktu saudara berusaha merusak gereja itu merusak gerejanya Tuhan. Jangan sampai Tuhan berbalik firman dan merusak buah pekerjaan tanganmu sendiri. Wah, itu sangat mengerikan ayat itu. Ya saudara ya. Maka dari itu jangan pernah menjadi perusak gereja, tetapi jadilah pembangun gereja. Ya, dan yang keempat, saudara, mari kita belajar yang keempat, kebersamaan dan bukan persaingan yang harus dibangun di dalam gereja ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada hari ini. Di hari ulang tahun firman-Mu sudah disampaikan, sehingga Engkau sendiri Roh Kudus yang menerjemahkan firman di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dan kami menerima firman-Mu dengan sukacita,
boleh termeterai kami menghidupi di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.